ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu. Kami percaya satu rencana yang indah Tuhan yang mau Engkau buat bagi kami semua Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sampai di hari ini Tuhan, kami masih boleh dalam keadaan yang baik Bapa. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mau kecap kasih Tuhan pada malam hari ini, amin. Kalau kita boleh merasakan kasih Tuhan selama hidup kita, malam hari ini pun kembali kita mau nyatakan dan kita mau mengecap betapa baiknya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lebih lagi kita memuji Tuhan malam hari ini, amin. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kita mau naikkan tangan kita ke atas. Haleluya Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat
Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur rahmat-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, biar kami lebih lagi Bapa menyembah Engkau di tempat ini Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita mau ulang pujian ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau tidak selalu menjawab doa kami Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan mendengar lebih dari yang ku terima kasih Tuhan. Engkau menjawab Tuhan setiap kebutuhan kami Bapa. Haleluya Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau ajaib Tuhan, Engkau menjawab doa di waktu yang tepat. Kami percaya kuasa-Mu,
kami percaya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk karunia-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau yang layak untuk ditinggikan di tempat ini Bapa. Engkau yang layak untuk dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan merawat setiap kami Bapa, merawat satu persatu lepas pribadi Tuhan. Apapun pergumulan kami, setiap masalah kami Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau yang sanggup Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kami Bapa. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Amin. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Dan kami lebih lagi percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Di dalam setiap pergumulan kami, Engkau ada di sana. Di dalam setiap permasalahan kami Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami tidak mau meragukan Engkau Tuhan. Walaupun belum semua pertanyaan kami Engkau jawab Tuhan, belum semua doa kami Engkau kabulkan Bapa, tapi kami percaya waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu yang tepat bagi setiap kami. Dan Kau tidak pernah mengecewakan kami Bapa. Apapun itu Tuhan, kami mau tetap setia Bapa. Kami mau tetap setia di dalam jalan-Mu Tuhan. Mari saya mengajak kita semua kembali menaikkan pujian ini. Kita mau percaya bahwa waktu Tuhan yang tepat, waktu Tuhan yang pasti bagi setiap kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari Terima kasih Tuhan. Ku doakan. Yesus Engkau selalu menjawab Tuhan lebih dari setiap doa-doa kami ku Bapa. harapkan. Bahkan yang belum kami ucapkan Tuhan, Kau sudah terlebih tahu Tuhan. Yang tepat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Tuhan
Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita malam hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, jika sebentar kami akan mendengarkan sharing dari teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang akan memimpin Tuhan untuk setiap teman-teman kami Bapa. Kau urapi mereka satu persatu lepas pribadi Tuhan. Biar Engkau yang berbicara secara langsung pada setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan teman-teman kembali duduk. Kami persilakan kepada teman-teman yang akan sharing. Halo semuanya, kenalin nama aku Hani dari Kesan Remaja. Jadi, aku hari ini mau sharing tentang gimana caranya sampai aku bisa nentuin universitas untuk kuliah. Jadi, sebenarnya dari SMA, aku tuh udah tahu mau ngambil jurusan apa. Tapi untuk universitas, aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali nggak ada pikiran. Sampai akhirnya kelas 11, aku juga nggak tahu mau kuliah di mana. Di kelas 12, aku juga masih bingung di awal-awal semester. Sampai akhirnya ada EduFair di Savepa, aku pun kayak tidak memanfaatkan peluang itu untuk nyari universitas. Nggak memanfaatkan dengan maksimal. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu universitas di Semarang, swasta, dan aku berniat untuk kuliah di sana. Aku mulai cari-cari informasi, semua hal yang dibutuhkan dan segala macam. Sampai akhirnya satu hari kokoku nelpon, nanya, Hani mau kuliah di mana gitu kan. Terus aku bilang, mau kuliah di Semarang di universitas ini. Terus kokoku tuh bilang, ya bagus, universitasnya bagus, dan aku juga bisa belajar jadi lebih mandiri. Cuma kokoku tuh bilang, kamu yakin mau di Semarang? Kamu tuh udah kebiasaan sama mama. Dari kecil apa-apa, semua hal sama mama. Terus tiba-tiba ke Semarang, sendirian, gak ada yang kenal, kamu yakin bisa di Semarang gitu kan. Terus kokoku tuh bilang, coba kamu cari di Jakarta, siapa tahu ada universitas yang cocok sama kamu. Jadinya juga lebih enak karena ada lebih banyak saudara. Terus sampai akhirnya aku mulai nyari-nyari universitas di Jakarta dan ketemulah 2 universitas, BINUS dan Atmajaya. Dari awal aku tuh nggak pernah namanya ada kepikiran buat masuk ke BINUS, sama sekali nggak pernah. Kayak aku tuh nyari informasi dan semua hal itu pasti ke Atmajaya. Dan karena aku udah yakin kayaknya aku bakal masuk ke Atmajaya bukan ke BINUS. Sampai akhirnya pas aku lihat harga, ternyata di Atmajaya itu lumayan mahal untuk per SKS-nya. Jadi otomatis aku harus nyari referensi universitas lain. Terus sampai akhirnya aku nyari-nyari ke BINUS dengan harga yang lebih murah. Akhirnya aku mutusin untuk ngambil ke BINUS. Aku daftar, semuanya aku lakuin dengan hati yang belum rela. Karena aku tuh benar-benar maunya ke Atmajaya waktu itu kalau di Jakarta. Sampai akhirnya aku kayak bergumul banget dan kayak aku kayak kesel gitu kan. Kenapa sih di BINUS lebih murah? Karena kan perspektifnya adalah BINUS itu kadang-kadang ada beberapa mata kuliah yang lebih mahal gitu kan. Terus sampai akhirnya aku udah daftar di BINUS pun kayak aku masih ada kesel gitu loh kenapa ke BINUS. Sampai akhirnya aku sempat doa gitu kan. Terus sampai akhirnya kokoku tuh nelpon lagi nanya, jadinya kamu tuh mau kuliah di mana? Karena udah di bulan November dan harus menyiapkan semua hal. Sampai akhirnya aku bilang ke BINUS.
Kokoku tuh bilang, kamu kalau mau ke BINUS dipikirin yang benar, jangan nanti putus di tengah jalan, udah buangin uang, buangin waktu. Di situ aku tambah bingung lagi karena aku juga belum yakin, sampai akhirnya aku benar-benar doa dan akhirnya mantepin diri untuk masuk ke BINUS. Nah dari situ aku mulai mikir bahwa iya ya, ternyata Tuhan itu menyiapkan semua halnya tuh dengan baik gitu loh. Walaupun sebenarnya aku tuh nggak pernah ada kepikiran buat ke BINUS, nggak pernah ada bayangan buat masuk ke BINUS, tapi ternyata Tuhan malahan menentukan aku untuk masuk ke BINUS. Dan sebenarnya aku tuh selama pandemi nggak terlalu ikut kesan dan image. Jadi kayak aku tuh merasa semenjak pandemi aku nggak sesering itu lagi untuk ikut kesan dan image. Tapi waktu mikirin buat sharing hari ini, aku diingetin lagi bahwa walaupun aku ternyata kayak menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap menyediakan pilihan dan menuntun aku untuk menentukan pilihan kuliahku. Jadi sekian sharing dari aku, terima kasih. Selamat malam, shalom semuanya. Perkenalkan saya Linda dari Kesan Sukarame. Jadi begini, malam ini saya sedikit mau cerita sedikit kesaksian saya. Sebenarnya sudah lama ya, kurang lebih tahun 2007 yang lalu gitu. Jadi tapi akhir-akhir ini cukup mengganggu pikiran saya gitu. Jadi mungkin seperti apakah sesuatu yang sudah Tuhan berikan, mukjizat yang Tuhan sudah berikan itu sebenarnya benar atau enggak gitu. Jadi kayak meragukan apa yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya tuh ada sakit gitu, maksudnya telinga tuh suka sakit. Jadi kalau saya telepon lama gitu itu sakit banget, karena tuh sakitnya itu sampai nyeri ke kepala gitu ya. Singkat cerita, waktu itu tahun 2007 tuh kebetulan ada KKR di Pekor ya. Waktu itu saya sama teman-teman MDC ada waktu itu rame-rame pergi ke sana. Tuh pada saat pendetanya kita penyembahan gitu ya, tiba-tiba pendetanya tuh bilang ada seseorang yang telinganya sakit. Dia bilang Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan gitu, Tuhan kasih mujizat kesembuhan. Pada saat itu saya masih nggak ngeh gitu, siapa sih ini orang yang dimaksud gitu. Terus tapi tiba-tiba tuh saya merasakan gitu. Saya merasakan suatu apa ya, kok tiba-tiba nih telinga saya kok jadi nggak sakit gitu. Oh itu mungkin yang dimaksud saya gitu. Saat itu saya berpikir, saya pada saat itu nggak berpikir dan nggak meminta gitu, dan nggak berdoa Tuhan sembuhkan penyakit saya, nggak ada, karena kadang-kadang aja mengganggu gitu. Jadi ya itulah, kadang-kadang kita nggak minta, kita nggak pikirkan, tapi Tuhan berikan. Itu firman itu benar-benar ya, maksudnya saya mengalaminya gitu. Jadi saya merasa Tuhan itu sangat baik, teramat baik. Selama saya mengenal Tuhan, saya merasakan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Jadi kalau ngomong Tuhan itu ada, dan saya ngerasain Tuhan berbicara kepada saya itu sering gitu. Jadi benar-benar saya merasakan Tuhan itu kok baik banget ya. Kadang-kadang saya merasa kalau misalnya pas saya lagi berdoa, saya lagi menyembah Tuhan, saya ngerasain itu kadang-kadang sampai nangis gitu. Tapi sebenarnya nangisnya tuh bukan nangis sedih gitu, tapi nangisnya tuh saking bahagianya gitu. Maksudnya kok Tuhan itu baik banget sih sama saya gitu. Jadi siapa sih saya sampai Tuhan itu segitu baiknya gitu. Sangat banyak gitu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu ya. Jadi singkat cerita beberapa mungkin tahun 2002 tahun lalu ya, saya merasa kok sakitnya itu kok mulai mengganggu lagi gitu. Jadi saya ragu gitu. Jadi kenapa ini ya gitu? Apakah yang Tuhan berikan itu benar nggak sih gitu? Jadi mengganggu lagi ya. Jadi keraguan tuh timbul. Jadi pikiran sendiri, pengertian sendiri itu timbul gitu. Pikiran aneh-aneh. Cuman terus kemudian saya
saya sebenarnya nggak pernah khusus ngecek ke dokter gitu, cuman karena penasaran tuh cukup mengganggu, jadi saya ke dokter gitu ya. Setelah saya ke dokter, dokternya bilang ini nggak apa-apa, bersih gitu, nggak ada apa-apa, terus lubangnya juga besar, nggak ketutup, nggak apa-apa gitu. Dari situ saya langsung Roh Kudus ingatkan, kok kamu tuh nggak percaya gitu loh, Tuhan udah kasih janji, Tuhan udah kasih mujizat gitu, kok kamu masih nggak percaya gitu. Pada saat itu saya pulang tuh saya sampai saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan, kok saya nggak percaya, kalau maksudnya Tuhan udah berikan sesuatu yang luar biasa, tapi saya nggak percaya gitu ya. Itu jadi satu ayat yang membuat saya lebih lagi gitu ya, lebih lagi untuk terus memegang janji Tuhan. Ini ada di Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seperti itu kesaksian saya. Ya, terpuji-pujilah Tuhan dengan segala kekuatan dan kehebatannya. Haleluya, amin. Selamat malam. Malam ini saya mau bagikan dulu ayatnya di Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, saya mau cerita dulu. Sebelumnya 2 bulan yang lalu ya, hampir 2 bulan yang lalu, saya merasakan kesedihan karena di kesan kami, saya kehilangan salah satu anggota kesan saya secara mendadak ya. Boleh dibilang secara mendadak karena baru ketahuan sakit terus langsung tiba-tiba pergi secara mendadak. Itu papa dari Jepri Maria ya. Terus beberapa waktu yang lalu juga Opung sakit ya. Memang kalau papanya Jepri kan memang nggak ada sakit, kita nggak dengar ada sakit, tiba-tiba mendadak ya, pergi dengan mendadak. Terus kalau Opung ini kan memang dia ada sakit, komplikasi sakitnya. Jadi setiap kali saya nelpon dia tuh saya selalu, yang pertama saya tanyain, Opung sehat? Saya bilang iya. Jawabannya ya kadang sehat, kadang-kadang lagi nggak sehat gitu. Nanti ya keluhannya ganti-ganti karena memang sakitnya komplikasi ya, ganti-ganti keluhannya gitu. Nah terus kemarin seminggu yang lalu ya, dia masuk rumah sakit, terus baru masuk sehari, terus besoknya sempat masuk ICU karena nggak sadar. Saya tuh berpikir, ya Tuhan, maksudnya yang kemarin saya kehilangan anggota kesan saya itu secara mendadak aja kita merasakan kesedihan gitu kan. Apa saya mau kehilangan lagi nih satu anggota kesan saya pikir gitu. Ya bukan, ya kita secara manusia kan kalau namanya Opung sakit komplikasi, terus masuk ICU gitu kan. Berarti kan secara manusia itu harapannya tipis ya. Saya berpikir, aduh apakah saya akan kehilangan lagi nih salah satu anggota kesan saya. Sudah berpikirnya yang ya speechless ya, kayaknya harapannya kecil gitu loh. Terus 4 hari lah, kurang lebih 4 hari di ICU. Terus hari ke-5 tuh saya tiap hari telepon sama anaknya, tanya gimana keadaannya. Di hari kedua juga sempat ke sana, walaupun nggak bisa masuk, tapi kan ya selalu tanya kabarnya, perkembangannya gimana gitu. Anaknya pun mungkin sudah ya nggak ada harapan mungkin lihat keadaan mamanya seperti itu tadinya. Jadi setiap kali saya telepon pun dia nangis. Ya saya bilang kita sama-sama berdoa. Oh ya, kita berdoa. Saya pun berdoanya ya saya bukan bilang Tuhan tolong sembuhkan Opung, karena ya kita juga nggak bisa memaksakan Tuhan ya.
kan Tuhan pasti punya kehendak yang terbaik buat dia gitu. Saya cuma berdoanya, Tuhan saya minta yang terbaik buat Opung. Ya, satu mujizat ternyata Opung bisa sadar dari bisa bangun, bisa sadar gitu. Itu bagi saya itu merupakan satu mujizat. Di hari keempat dia bisa sadar. Saya ya seneng ya dengernya, oh bisa sadar, ini mujizat Tuhan. Saya bilang, saya juga bilang sama anaknya, ini mujizat Tuhan loh, Opung bisa sadar, saya bilang. Terus setelah dipindah ke ruangan, kita akhirnya bisa nengok lagi tuh sama teman-teman kesan, kita nengok, saya bilang, Opung kita masih bisa ketemu, ini mujizat Tuhan. Tuhan kasih Opung ini udah luar biasa, masih bisa ketemu loh kita ini, Pung, ini luar biasa ya Pung, saya bilang. Saya cuma kalau pas lagi mandi, saya seperti pikiran kalau kita nih saat ini, kalau kita masih dikasih waktu sama Tuhan, atau kalaupun kita tahu nih kapan kita akan dipanggil Tuhan, misalnya waktu kita tinggal berapa lama lagi gitu. Mungkin kalau yang ada yang sakit kan kita tahu nih, oh resikonya kalau orang sakit akan dipanggil Tuhan atau seperti apa gitu. Kita tahu ya kapan waktunya kita akan dipanggil, apa yang akan kita lakukan. Saya sempat berpikir seperti itu, aduh apa yang saya mau lakukan ya kalau misalnya saya tahu saya kapan mau dipanggil Tuhan gitu kan. Pasti kalau kepada setiap kita juga kalau ditanyakan apa yang mau kita lakukan kalau kita tahu nih kapan kita dipanggil sama Tuhan, kita pasti akan manfaatin waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin ya. Kita pasti akan lebih dekat lagi sama Tuhan, kita pasti akan terus cari Tuhan deh pokoknya. Nah, seperti di ayat ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Pesannya sih buat setiap pelayan Tuhan, terus bangun hubungan pribadi. Semakin kita dekatkan diri kita sama Tuhan, bukan cuma kita kan semua pelayan Tuhan ya. Kita pelayan Tuhan, kita melayani orang-orang, tapi kita pun sendiri kita harus membangun diri kita untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Kita perlengkapi diri kita minta terus urapan dari Tuhan supaya apa yang memang sudah Tuhan karuniakan kepada setiap kita boleh kita pakai untuk terus melayani Tuhan. Setiap hari bangun hubungan pribadi itu semakin dekat ibadah harian tuh udah setiap hari udah ada ya. Doa kita jangan, untuk pelayan Tuhan tuh wajib ya. Kalau agama saudara kita tuh ada hal yang wajib tuh sunnah yang mereka harus lakukan, ada yang nggak wajib gitu. Kalau bagi kita pelayan Tuhan tuh udah wajib ya. Doa tuh yang nggak usah disuruh lagi, ibadah, baca firman, saat teduh setiap hari kita harus bangun saat teduh kita sama selalu kita lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan ya. Selama masih ada waktu terus kita pakai untuk kita bangun, kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Selain itu ya terus melayani lebih semangat lagi. Sekian, terima kasih. Baik, kita akan memasuki doa syafaat. Kami undang teman-teman yang bertugas untuk doa syafaat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Malam hari ini saya percaya pasti ada doa-doa yang kita mau ucapkan, kita mau naikkan. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita di tempat ini. Mari kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam setiap doa-doa yang akan dinaikkan malam hari ini. Kita pun boleh untuk menaikkan doa kita masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha mendengar, Dia Maha menjawab, walaupun waktunya kita tidak pernah tahu kapan. Saya mau mengajak kita semua kembali menaikkan pujian waktu yang tepat.
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman kita, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk generasi anak-anak di Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk peraturan perlindungan khusus bagi anak, agar dapat memberi perlindungan bagi anak-anak jika terjadi pelanggaran hak-hak anak. Kami berdoa agar Tuhan bisa melindungi anak-anak dari kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi secara seksual. Kami mohon perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai wabah penyakit di Indonesia. Kami juga berdoa agar seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang memadai dan mereka bisa ditanamkan nilai nasionalis sejak dini. Kami berdoa juga untuk lawatan Tuhan bagi generasi anak-anak sehingga muncul calon-calon pemimpin yang berintegritas di masa depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mau berdoa untuk setiap kesan-kesan yang ada di GKPP di seluruh Indonesia, baik yang masih online maupun sudah onsite, agar menjadi sarana untuk mengembalakan setiap jemaat. Biarlah kesan ini supaya menjadi tetap kuat di masa pandemi. Seluruh jemaat dapat terlibat dalam komunitas kesan, dan mereka semua mengalami pertumbuhan secara rohani maupun secara jasmani. Biarlah setiap kelompok kesan ini boleh menjadi terobosan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa baru yang boleh Tuhan jangkau untuk memenuhi setiap bangku-bangku di gereja Tuhan. Kami juga malam ini mau berdoa untuk setiap anggota-anggota kesan yang memerlukan dukungan doa. Yang pertama untuk Koong yang mengalami pembengkakan di jantung, yang masih dirawat di rumah sakit Advent. Juga untuk Pak Pramono yang mengalami sakit mah, biarlah Engkau pulihkan seperti sedia kala, boleh bekerja, boleh mengalami setiap kuasa dari Tuhan Yesus. Untuk pemulihan Opung yang sakit, biarlah Engkau pulihkan Tuhan, jamah setiap sakit penyakit Kau sembuhkan. Doa juga untuk sepupunya Cicun Ing, saudara Martalina yang sedang cuci darah. Biarlah Engkau pakai Tuhan mesin-mesin cuci darah, obat-obatan dokter sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau akhiri doa malam pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan, biarlah boleh menjadi dupa yang harum. Kau boleh mendengar setiap doa-doa kami. Kau menyembuhkan setiap teman-teman kami yang sedang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh pakai gereja ini menjadi berkat bagi kota Bandar Lampung. Kami berdoa juga untuk setiap pelayan Tuhan yang akan melayani pada hari Sabtu dan hari Minggu.
Biarlah Kau pakai Tuhan kemampuan, talenta setiap pelayan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami. Kami berdoa untuk Pak Andrew yang akan melayani kita di hari Minggu. Biarlah Kau pakai Pak Andrew menjadi kekuatan. Biarlah firman-Nya boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita memberkat dari Tuhan. Kami setiap jemaat MDC Bantar Lampung boleh pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih damai sejahtera Tuhan Yesus, pintaan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. Yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.